Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat anak-anak ibu semua? Siap, semangat Bu. Semangat Bu. Ya, harus tetap semangat. Ibu tahu ini pelajaran terakhir kalian untuk hari ini. Untuk mematik semangat kalian, kita mau belajar, bukan belajar ya. Kita harus, Ibu akan menyuruh kalian dulu. Ada seperti ice breaking, tepuk tangan 1. Jika 1, tepuk tangan 2 jika 2, tepuk tangan 3 jika 3, ya? Paham? Baik Bu. Paham Bu. Ya. Paham Bu. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Ya. Jangan lihat saya menjebak. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Oke, terima kasih. Ya, pada siang hari ini Ibu akan memulai ya, menyampaikan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan John Kennedy. Baik Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, Bu. Ya. Sepertinya anak-anak Ibu udah hadir semua. Ibu cek ya. Ada yang tidak hadir? Kakak semua Hadir Bu. semua ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Hadir semua Bu. Ya, kita harus semangat datang ke sekolah, harus rajin belajar. Oke. Sekarang Ibu akan menampilkan satu video ya, satu video. Anak-anak harus menyimak semua. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak semua ya. Bagaimana? Sudah bisa? Bisa Bu. Sudah kelihatan? Blank hitam Bu. Hilang Bu. Sudah kelihatan? Hilang. Lagi Bu. Ya, sebentar ya, kita ulang lagi ya. Bismillah. Semoga berhasil. Baik. Ya. Sebentar. Sudah muncul? Belum Bu. Ini sudah? Ya Bu, sudah kelihatan. Sudah Bu. Sudah nampak. Oke. Suaranya tidak jelas Bu. Kerubuk-kerubuk. Nah, perhatikan saja ya. Kita naik Bu. Gambarnya hilang Bu. Ini udah? Ya, sudah kelihatan. Sudah Bu.
menggunakan pakaian sebanyak 2 set, yang merupakan lapisan dalam bagian bulu berada di bagian dalam dan lapisan kedua bagian bulu di bagian luar. Tempat tinggal. Tempat tinggal orang Eskimo adalah iglo yang berupa bangunan yang terbuat dari bongkahan es dan salju. Bangunan ini biasanya didesain sangat unik mulai dari interior hingga eksteriornya, sehingga iglo sangat nyaman dihuni oleh orang Eskimo. Besar kecilnya kubah dari rumah iglo biasanya disesuaikan tergantung jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Senjata tradisional. Suku Eskimo menggunakan senjata tradisional yang berasal dari hewan buruan seperti tulang hewan atau kayu dan hutan. Mereka mampu membuat benda-benda itu menjadi senjata untuk keperluan sehari-hari atau bahkan untuk berperang. Senjata tradisional suku Eskimo untuk laki-laki bernama kakifak, yakni sebuah tombak yang biasanya digunakan untuk memburu ikan di lautan. Modifikasi dari alat ini bahkan bisa digunakan dalam pertempuran. Sedangkan senjata yang dimiliki oleh wanita bernama kudu, yakni bentuk pisau besar dan dapat melengkung. Mitos Monster X. Di kalangan suku Eskimo, dikenal mitologi berupa perwujudan monster yang sangat mengerikan. Nama makhluk itu ialah Kalupil, yaitu semacam humanoid yang sangat mengerikan. Makhluk ini menurut cerita berada di bawah air dan siap menunggu siapa saja yang melintas untuk memangsanya. Cerita mitologi tersebut hingga kini masih dipercaya secara turun-temurun di kalangan bangsa Eskimo. Nama salju. Es dan salju tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang Eskimo. Karena itulah, ada lebih dari 50 nama salju untuk mereka ketahui. Sebagian besar nama-nama ini disesuaikan dengan fungsi salju tersebut, seperti salju yang baik untuk berseluncur bernama Pignatok, sedangkan salju yang lunak dan mudah longsor dinamakan Akila, dan masih banyak nama lainnya. Bagi orang Eskimo, nama tiap salju sangat penting karena mereka hidup berdampingan dengan salju. Ya, apakah tadi videonya jelas? Suaranya tidak jelas, Bu. Kurang jelas, Bu. Iya, suaranya tidak jelas ya. Tapi anak-anak sudah bisa menangkap tadi itu video apa? Saya mendengar tentang saljunya saja, Bu. Tentang saljunya Video orang saja. Eskimo, Bu. Kemudian Orang suku Eskimo. Iya, apalagi? Senjata tradisional orang Eskimo, Bu. Iya, jadi itu tadi adalah video yang menayangkan atau menampilkan kehidupan suku Eskimo ya, yang mendiami daerah kutub. Oke. Nah, berikutnya Ibu akan menampilkan slide PowerPoint Ibu yang di dalamnya terdapat penjelasan, kemudian juga akan ada nanti di situ semua ada tujuan pembelajaran. Oke ya, Ibu, kita tunggu, Ibu usahakan. Sebentar ya. Kita tutup dulu. Oke. Ini. Nah, kalau kira-kira Ibu tanya, tadi itu berita atau orang membaca puisi atau apa? Ada yang bisa menjawab? berita, Bu. Berita? Berita. Oke, yang lain? Oke. Yang lain ada? Bukan berita. Bukan berita, Bu. Jadi apa? Mahfuza? Oke, udah kelihatan slide-nya? Seperti tayangan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Tadi apa Mahfuza? Itu seperti tayangan-tayangan tentang penjelasan tentang orang Eskimo, Bu. Oh iya, ya benar sekali ya. Tadi itu yang Ananda lihat adalah tayangan mengenai hasil laporan hasil observasi ya. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan mempelajari laporan hasil observasi. Nah,
Berikutnya, sudah muncul slide berikutnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya? Ya, Bu. Iya. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian ada indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan istilah sebagai ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, menentukan kalimat definisi dan kalimat klasifikasi pada teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pelajaran hari ini, anak-anak nanti selama proses pembelajaran mohon disimak dengan sebaik-baiknya karena ada beberapa tujuan yang akan Ananda capai. Yang pertama, setelah membaca teks laporan hasil observasi, peserta didik mampu identifikasi masih isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan istilah sebagai ciri teks laporan observasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok menentukan kalimat definisi dan kalimat klasifikasi pada teks laporan hasil observasi sebagai ciri umum teks laporan hasil observasi. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, sudah pernah dengar istilah laporan hasil observasi? Belum. Ya, Pernah, suaranya Bu. mana nih? Pernah. Sudah pernah. Di mana? Di mana? Bacaan buku paket, Bu. Oh, di buku paket. Berarti Komaina sudah baca buku tadi malam ya. Nah, Judulnya di sini ada aja, Bu. pengertian. Oh, judulnya Oh, aja. judulnya. Nggak apa-apa. Yang penting udah buka buku ya. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasi, ada pengertiannya ya, atau kita sebut dengan sering disebut dengan LHO ya. Adalah teks yang bertujuan memberikan gambaran umum suatu objek yang generik. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini dilakukan berdasarkan pengamatan, bukan dibuat ya. Ada buktinya. Kemudian ada berdasarkan kegiatannya itu mengamati suatu objek yang akan diamati. Seperti tadi, dari mana penyiarnya atau mungkin penulisnya tahu bahwasanya suku Eskimo itu tinggal di daerah kutub. Kemudian apalagi tadi bagaimana mereka bertahan hidup di daerah kutub, apa yang mereka makan, pakaian mereka seperti apa. Tentunya itu didapat dengan cara apa? Iya, mengamati ya, bukan diada-ada. Oke. Berikutnya, nah ini ada tujuan dari penulisan teks LHO. Ya, maaf ya, ada kekurangan kata-kata penulisan. Yang pertama, tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Misalnya tanggung jawab seorang yang bekerja pada penerbit atau mungkin bekerja pada seperti televisi. Nah, jadi mereka mencari sumber yang untuk dijadikan tanggung jawab mengamati suatu objek yang akan diamati. Atau nanti Ananda sekalian akan Ibu suruh mengamati suatu objek yang ada di lingkungan sekolah kita, ya. Yang kedua, untuk memberitahu pihak terkait tentang suatu kebijakan ya. Harga bahan bakar naik. Laporan observasi naik sehingga kemudian orang-orang atau masyarakat membacanya, masyarakat akan paham, oh ternyata harga minyak itu naik karena A, B, dan C ya. Kemudian alat pendokumentasian suatu objek kegiatan nih. Nah, Ibu mau bertanya ya sama anak-anak, pernah bertemu dinosaurus? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum pernah. Tidak, Bu. Belum pernah ya. Bu. Memang belum pernah.
Tapi pernah mengenal dinosaurus? Pernah Bu, Nah, Dari mana? Jurassic Dari Park. mana? Dari mana? Hari di televisi film, Bu, Dari televisi. Dari mana lagi? televisi. Di majalah ada Bu. Di majalah ada. Nah, jadi kita nggak pernah kan bertemu dinosaurus secara langsung, tapi kita tahu dinosaurus itu berbadan besar, kemudian dia begini, begitu, atau apapun itu ya penjelasannya. Dari mana kita tahu? Dari kita membaca atau mungkin menonton. Nah, itu merupakan awalnya itu adalah sebuah laporan hasil observasi. Iya, yang diamati, diteliti oleh orang-orang yang berwenang ya. Berikutnya, sehingga kita jadi tahu sampai saat ini, oh ternyata seperti itu juga. Nah sekarang ini ada virus corona, ya kan? Iya Bu. Iya. Nah nanti mungkin kita berdoa ya sama-sama semoga corona segera berakhir. Kemudian nanti anak cucu kita tahu. Oh, ternyata pada tahun 2010, kok 2010 ya? 2020, ada virus yang bernama corona, membuat masyarakat ketakutan, membuat masyarakat harus divaksin, tidak bisa kemana-mana. Itu taunya dari mana? Anak Dari cucu kita nanti observasi. Iya, ketika mereka nanti menonton atau membaca laporan hasil observasi. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Paham Iya. Bu. Paham ya? Saya Jadi, bertanya, kenapa? saya bertanya Bu. Siapa itu yang mau bertanya? Hilda Bu, Hilda. Ya Oke. Hilda, apa pertanyaannya Hilda? saya mau bertanya Bu, apa saja yang bisa kita jadikan objek untuk teks laporan hasil observasi Bu? Oh, gitu ya. Bagus sekali Hilda. Banyak yang akan kita jadikan objek untuk diobservasi ya. Misalnya di daerah sekitar kita misalnya sekolah ya, atau mungkin kalau dia tingkat yang udah lebih tinggi itu seorang peneliti itu atau seorang pengamat itu mengobservasi hewan, tumbuhan, atau seperti peneliti-peneliti itu mungkin Anda pernah dengar penemuan jadi usia itu ukuran dari sebuah penelitian ya, dari sebuah orang. Iya. Ada lagi yang ingin ditanya sebelum Ibu lanjutkan? Saya Bu, Siapa? Evi Bu. Iya, Epi, silakan pertanyaannya Epi. Pertanyaan saya Bu, siapa sajakah yang bisa membuat teks laporan hasil observasi? Apakah ada orang-orang tertentu atau bisa dilakukan oleh semua orang ya Bu? Seperti itu. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, Ananda pasti sudah menyimak. Siapa yang bisa menjadi atau yang menulis laporan hasil observasi? Siapa dulu yang bisa menjawab? Ayo, pertanyaan Epi tadi, siapa saja yang bisa menuliskan laporan hasil observasi? Semuanya sepertinya bisa, Bu. Saya, Bu. Seperti kita Saya, siswa, Ya. Bu. Fitria, apa tadi? Ya, semuanya bisa untuk membuat laporan hasil observasi, Bu. Seperti kita ini sebagai seorang siswa bisa, Bu. Iya, yang lain. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, Mahfuza, silakan. Sama Bu, siapa saja bisa Bu. Apalagi pelajar juga bisa belajar menulis teks laporan hasil observasi. Iya, bagus sekali ya. Kita semua bisa melakukan atau menulis laporan hasil observasi kepada benda-benda di sekitar kita ya. Nah, sebagai seorang pelajar kita melakukan latihan. Mana tahu nanti ketika sudah dewasa misalnya Epi nih menjadi seorang wartawan atau bekerja di sebuah media besar, maka dia akan melakukan banyak observasi untuk membagikan ilmunya kepada orang banyak ya. Oke, Ibu lanjutkan setelah tujuannya, kita masuk ke struktur. Sudah kelihatan strukturnya? Sudah, Bu. Belum Bu.
Sudah kelihatan strukturnya? Sudah, Bu. Ya sudah. Sudah ya? Oke. Nah, ini dia struktur dari teks LHO ya. Yang pertama itu ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup, simpulan atau rangkuman. Nah, kita ke yang pertama. Dari katanya kita lihat definisi umum, yaitu gambaran secara umum gambaran secara umum tentang objek yang diamati atau diobservasi ya. Misalnya nih kita mau mengamati kucing ya. Nah, kucing itu hewan berkaki berapa, kemudian bulunya seperti apa, itu yang umum-umum dulu yang orang ketahui ya. Setelah itu atau tadi misalnya suku Eskimo. Secara umumnya apa tadi suku Eskimo? Secara umumnya yang disampaikan? Berbaju tebal, memakai baju Iya, yang berbaju tebal, tinggalnya di kutub, apalagi? Tinggalnya di lingkungan es saja. Iya. Siapa yang mau tinggal di sana? Di daerah Ibu kutub? Nilu. Mau, Bu. Ibu Nilu kayaknya mau. Saya bukan Ya, orang enak asli ya? sini. Iya, sepertinya Saya enak. tidak mau, Bu. Oh, Saya iya. tidak mau nanti kamu, saya punya batuk di situ, Bu. Alergi dingin. Iya. Kita syukuri kita tinggal di Indonesia, negara yang kaya raya Itu ya. ya. Udaranya segar, pemandangannya indah-indah, lautnya luas, oke? Kita syukuri. Nah, kemudian deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini dijelaskan ya, penjelasan secara detail yang mungkin orang banyak tidak tahu. Sehingga setelah membaca teks LHO ya, orang-orang jadi paham, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, ya. Kemudian di situ ada yang ketiga strukturnya, yaitu penutup, simpulan, rangkuman, atau ada satu lagi dia manfaat, ya manfaat, ya. Dari suku Eskimo tadi kita lihat penutupnya itu apa tadi? Nanti ya kita akan ini bahas di slide berikutnya. Tapi untuk secara umum anak-anak sekalian, ini adalah struktur teks LHO. Yang pertama definisi, kemudian deskripsi bagian, kemudian penutup. Oke, nah ini ada aspek kebahasaan ya, berhubungan dengan tujuan pembelajaran Ananda sekalian. Udah terlihat jelas di slide-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Jelas. Oke. Ya, yang pertama itu kalimat definisi. Dari kalimatnya, definisi itu apa artinya? Pengertian. Pengertian arti. Arti. Terus apa lagi? Pengertian. Penjelasan Bu. Iya, oke. Ibu jelaskan ya. Untuk kalimat definisi ini, karena teks observasi ini meneliti suatu benda, kita harus dijabarkan terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisinya. Biasanya kalimat-kalimat definisi ada yang tahu apa-apa aja? Menggunakan kata adalah biasanya Bu. Iya, pintar. Yang lain? Merupakan, yaitu. Iya, bagus sekali. Yang lain? Siapa tadi bilang yaitu? Ya, Bu. Iya, yaitu. Satu lagi? Merupakan, yaitu. Iya, anak ibu pintar semua ya. Oke, Yakni, Bu, berikut. Yakni ya, bisa juga Mahfuzah ya. Berikutnya kalimat kalimat klasifikasi. Nah, kalimat klasifikasi ini kalimat yang berupa pengelompokan suatu unsur-unsur. Nah, misalnya tadi pada kucing misalnya ya, pada kucing. Klasifikasinya apa-apa saja ya. Misalnya Ciri-ciri kucing. tadi iya ciri-ciri kucing ya. Kemudian Jenis-jenis kebiasaannya apa, jenis-jenis kucingnya apa aja ya. Oke, berikutnya ada penggunaan kata kerja. Oke,
Sepertinya kalau untuk kata kerja ini Ananda sekalian tidak asing lagi. Apa itu kata kerja? Kata yang berarti untuk melakukan. Iya, kata yang berarti melakukan suatu Kerjaan. kerjaan. Biasanya menggunakan imbuhan apa ini? Ayo. Oke, ya. Imbuhannya biasanya imbuhan kemudian imbuhan juga bisa, ya. Berikutnya kita masuk ke aspek kebahasaan yang keempat, yaitu kata sifat. Nah, ini juga istilah yang tidak asing sama anak-anak Ibu. Ayo, kata-kata sifat. Ada yang bisa menyebutkan contoh kata sifat? Baik, cantik, iya. besar. Baik, besar, cantik, apalagi? Ibu tidak mendengar suara John dari tadi. John, ayo John, kata sifat apa John? Pintar, Bu. Santun. Pintar, santun. Ya. Siapa lagi yang belum Ibu dengar suaranya tadi ya? Ibu cek dulu. Cerdas, Ipon. Ipon, Ibu belum dengar suara Ipon nih. Kata sifat Ipon. Ipon. Ipon Ya. mengantuk, Bu. Mengantuk Ipon. Udah siang ya Ipon ya. Udah siang kita lapar. Ya tenang. Fokus dulu. Iya, apa itu ya? Kata sifat Ipon. Baik, selain baik. Cantik, iya cantik seperti Ipon ya. Oke, terima kasih Ipon. Nah, yang terakhir Anda sekalian, penggunaan kata baku dan istilah ya. Kalau untuk kata baku sendiri itu adalah kata yang sudah apa? Baik dan benar, Bu. Iya, yang sesuai dengan kaidah dan Kaidah peraturan dari bahasa Indonesia ya, kaidah bahasa Indonesia. Nah, kemudian di situ juga karena ini penelitian, maka ada istilah-istilah yang tidak kita mungkin atau asing bagi kita. Jadi ada kata-kata istilahnya, ya. Sebelum kita lanjut ke contoh, ada yang mau ditanya, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Bu. Sudah jelas. Oke. Mohon diingat lagi aspek kebahasaan ini karena untuk di slide berikutnya nanti kita sama-sama mencari ya, sama-sama mencari bagaimana penggunaan kalimat definisi, kalimat klasifikasi, kata kerja, kata sifat dan kata baku. Oke. Satu orang membaca ya. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama. Ya. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Saya bisa, Bu. Siapa? Saya. Iya, Bu. Iya, sepertinya Ira bisa ini ya. Ayo Ira, silakan baca. Yang lain silakan menyimak ya. Ya, terima kasih Ibu. Lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Lingkungan sendiri memiliki berbagai komponen, mulai dari biotik ataupun abiotik. Lingkungan biotik sendiri merupakan lingkungan yang berisi tentang makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan atau manusia. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan lingkungan yang berisi tentang benda-benda mati. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ira. Nah, kalau kita ke struktur, ya, ini apakah dia strukturnya tadi definisi umum, deskripsi bagian, atau simpulan? Definisi, Bu. Definisi. Iya, Mahfuza. Alasannya Definisi, apa? Bu. Ya, alasannya Karena apa? di situ karena di situ menerangkan tentang lingkungan dan menggunakan kata merupakan, Bu. Iya, sangat mudah ya untuk mengetahui apakah itu paragraf merupakan pernyataan umum ya atau dia deskripsi bagian atau manfaatnya. Oke. Ya, berarti anak-anak yang lain sudah paham kenapa ini dikatakan definisi umum? Paham Ibu. Ya. Hilda, tadi kenapa ini dikatakan definisi umum? Karena ada di situ definisi, Bu, lingkungan merupakan gitu, Bu. Iya, luar biasa ya. Walaupun udah siang, sudah jam terakhir masih tetap semangat anak-anak Ibu semua. Kita lanjutkan ya.
Oke, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Siapa ini yang mau baca? Ibu mau dengar suara siapa ya? Saya boleh, Bu. Siapa? Epi, Bu, boleh. Oh, Epi boleh. Silahkan Epi. Silakan dibaca, Epi. Suaranya Epi belum di... Iya? Iya. Ya, maaf Ibu. SMP Hikmatul Fadilah merupakan salah satu sekolah yang memiliki tingkat kebersihan yang cukup memadai. Seluruh warga sekolah dihimbau untuk selalu menjaga kebersihannya. Setiap hari, siswa-siswi mengadakan piket rutin di setiap kelas. Setiap bulan, biasanya para siswa diajak untuk menanam bunga di sekolah dan melakukan kegiatan bersih-bersih lapangan bersama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ibu mau tanya, ini di bagian mana dia dari struktur? Deskripsi umum. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Oke, siapa yang mengatakan ini deskripsi bagian? Angkat tangannya. Kenapa ini dikatakan deskripsi bagian? Ipon mungkin punya alasan kenapa ini dikatakan deskripsi bagian? Iya, bagian dari lingkungan sekolah SMP Hikmatul Fadilah, yaitu apa? Bagian mana? Lingkungannya itu dinyatakan bersih, kemudian, apalagi? Iya, jadi banyak bagian-bagiannya ya. Nah, yang lain ada punya pendapat? Nilu ada pendapatnya? Ya, deskripsi bagian, Bu. Kenapa ya, tadi? Di situ diceritakan bagian dari lingkungan sekolah SMP Hikmatul Fadilah yang bersih. Iya. Ya. Oke ya. Berikutnya, terima kasih Nilu. Kita masuk ke paragraf yang terakhir. Nah, di sini ada yang bisa baca, yang belum? Yang belum kedengaran suaranya? Sepertinya, oh belum terlihat ya? Iya, sebentar ya. Sudah? Hilang lagi, Bu. Sudah. Sudah, oke. Saya, Ibu mau Hilda, boleh Hilda baca? Iya, Bu. Banyak sekali manfaat di sini. Salah satunya adalah melatih anak-anak menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga anak-anak akan sadar suatu saat nanti bahwa lingkungan harus dijaga agar tidak ada masalah lingkungan serius yang timbul akibat sikap yang diremehkan. Udah, Bu. Iya. Nah, kalau yang terakhir ini, di struktur bagian manakah dia? Ada yang bisa menjawab? Deskripsi manfaat. Kenapa dikatakan deskripsi manfaat? Iya. Yang lain? Fitria mungkin bisa memberikan komentarnya? Sama Bu dengan Ivon, karena di sana Iya. dicantumkan tentang manfaat, Bu. Iya, terima kasih untuk Ivon dan Fitria, benar sekali ya, ini merupakan deskripsi manfaat dari sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang berikutnya, ya, untuk slide-nya sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan per kelompok?
Udah jelas, Bu. Sudah Sudah Bu, jelas? sudah jelas. Sudah jelas? Lanjutkan. Iya. Ya kira-kira kita masih ada waktu atau enggak? Udah selesai? Masih ada waktu kita? Udah mau habis, Bu. Udah mau habis ya? Iya, Iya. Bu. Iya, baiklah kalau begitu. Nah, jadi tadi anak-anak sekalian sudah melihat bagaimana struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian tadi juga ada aspek kebahasaannya. Nah, yang terakhir ada tadi kita melihat contoh anak-anak sudah menentukan mana bagian dari pernyataan umum atau definisi umum, kemudian deskripsi bagian, dan terakhir adalah kesimpulan, bisa juga dia berupa deskripsi manfaat atau penutup ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk anak-anak bekerja kelompok sesuai seperti kelompok belajar yang biasa ya. Ada kan kelompok belajarnya? Ada? Bu. Ada, Bu. Jadi silakan diajarkan. Di situ ada Ibu Ibu tuliskan 2 contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti anak-anak silahkan menentukan strukturnya, kemudian menganalisis aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, ada yang mau ditanya untuk latihannya, untuk tugasnya? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempresentasikan ya hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya satu persatu ke depan kelas ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanya? Sudah? Ada, baik. Pas, Oke. Bu. Pas ya, ya pas. Karena mau pulang ini ya, Niluh ya. Udah lapar, Bu. Sudah lapar ya, iya. Enggak pacar ya bersama-sama. Nah, kemudian untuk pertemuan berikut nyitur, kemudian aspek kebahasaan. Untuk pertemuan berikutnya nanti setelah Ananda sekalian mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya, kita akan masuk ke tema berikutnya yaitu menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Jadi jangan lupa dibaca bukunya ya, dibaca bukunya sehingga nanti ketika Ibu masuk kita bertemu kembali anak-anak sudah paham dan Ibu tinggal mendorong sedikit lagi bagaimana nanti cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Banyak sumber ya, boleh dibaca di buku atau bisa dibuka di internet ya, dimanfaatkan gawainya untuk hal-hal positif ya. Mungkin hanya ini dari Ibu sebelum ditutup ya, sebelum ditutup John Kennedy silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum pulang dan mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, Bu. Ya, terima kasih John Kennedy. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Hati-hati di jalan pulang nanti ya. Jangan kemana-mana, langsung pulang. Jangan kemana-mana, langsung pulang. Karena ada orang tua yang sudah menunggu. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.